Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Udah pada masuk semua belum ini? 10 orang. Kita itu 15. Temannya yang belum masuk silakan infoin. Kemarin gimana UTS-nya? Alhamdulillah. 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 Gampang ya soalnya ya? Gampang dong. Ya lumayan susah Bu, apalagi suruh tulis tangan. Aduh, Kenapa suruh tulis tangan? Karena biar ada usahanya. masanya saya takut gak kebaca tulisannya Bu. Saya aja kadang nggak bisa baca tulisan saya Bu. Pakai Bisa. kacamata Ya, Bu, dokter itu. sama, Bu. Sengaja disuruh tulis tangan dulu karena sebenarnya akuntansi kan emang ada sistemnya. Cuman untuk awalnya biar lebih paham. Lagian juga kan kadang kalau kita nulis itu daripada ngetik biasanya lebih ini ya, lebih masuk ke memori gitu kalau tulis tangan langsung. Nah, nanti setelah UTS ini kita lengkapi dulu untuk dasarnya. Kalau misalkan dasarnya sudah sampai chapter terakhir, nanti kita coba ke aplikasinya. Gitu. Dimulai aja ya untuk absensinya ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain enggak biar cepat dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam lagi deh. Silakan dinyalakan mikrofonnya dan videonya untuk kelas malam ini. Karena Hadir. Oh belum. ya belum, belum Mas Tri, sabar. Awas masuk kelas salah lagi grupnya. Nah, gitu kan pada kelihatan semua nih, Oh, pada Bu, saya cantik. salah masuk grup, ternyata grup reguler yang saya masukin Bu. Hmm, oke, kita mulai ya. Absensinya. Sehat semua ini, teman-teman SI, kelas eksekutif. Alhamdulillah. 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 Mbak Alia, ada nonton konser gak ini? Biasanya akhir tahun banyak konser loh. Aduh, mau banget, Bu. Tapi kayaknya saya harus ngepet dulu, Bu. Ngepet. Minta sama Mas Tri di itu sponsorin nonton apa BTS sukanya atau apa? Bukan, Bu. Seventeen. Oh, Seventeen. Iya ya, Saya nggak tahu BTS. yang orangnya banyak itu ya. Aduh, saya nggak hafal. Iya, kok Ibu tahu? Ibu K-popers. Oh, enggak. Iya, saya enggak sih enggak K-popers juga. Oh, jadi ngobrol. Bentar, bentar, bentar. Ini mana ya absennya? Seventeen bukannya dulu kena itu di Anyer ya? Bukan itu. Saya nggak suka Mbak Alia yang ini, yang boy band, sukanya yang girl band, yang cewek-cewek. Siapa, Bu? Ibu suka siapa? Ibu Eh, suka Aespa nggak, Bu? Baby Monster ya Allah. Ibu YG Stan, Bu. Iya, aduh, udah. Oke, Saya Ahmad ikonik, Bu. ya. Ada, Bu. Mana nih? Oke, halo Mas Ahmad. Halo, Bu. Sehat, sehat dong. Alia Alhamdulillah. Deviani, ayo Mbak Alia, mana mukanya? Masih hadir, Ibu. Hadir. Oh, di rumah nih, udah nggak di kantor. Biasanya Iya, kerja. udah di rumah. Wah curang udah pada di rumah. Sama Mbak Nabila. Oh, ya Allah, kalian ini satu saudara apa gimana? Enggak, Bu. David Trianto ada, Mas David, Mas David. Ada, Bu. Hadir, Bu. Oke, sehat, Mas David. Alhamdulillah, sehat-sehat. Edward Heli ada. Kelinci biasanya ya. Mas Edward mana Mas Edward? Belum masuk.
Paula Dwi Susanti. Mbak Paula ada? Ada. Mana on cam dong? Saya mau lihat. Belum pernah dari awal ini Mbak Paula mana? Berdiri, Bu. Mana? Nggak ada. Ada tuh Bu yang jilbab biru Bu. Fikri Al Faisal. Mas Fikri, ada Mas Fikri. Hadir, Bu. Lagi di mana itu? Muhammad Bagas Rizkullah. Ada Aduh, Mas hadir, Bagas. hadir. Wah, konsisten dengan fotonya yang ini ya. Oh, iya. Self love, Bu. Nabila Awalia. Mbak Nabila mana? Hadir, Ibu. Kalian sambil nyeblak ya? Atau apa? Ngebaso ini? Ini outfit-outfit siap-siap beli ini nih ke minimarket kayaknya. Udah pada santai. Rahmat Hasan Turmuzi ada Mas Rahmat Hasan ada nggak? Nggak ada. Rui Costa Hemawan, Mas Rui ada, Mas Rui Hadir Bu, hadir. hadir, sehat, Mas Rui. Alhamdulillah Ibu, Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Saring Po Hidayat, Mas Puspo mana nih biasa nih? Ada nggak? Nggak ada. Bestinya Mas Tri biasanya ya, ada Masih nggak? masih kerja, Bu. Belum bisa on. Lagi Iya. ngerjain mobil. Oh gitu. Ya udah. Saya pengen nyindir ya. Sakit. Tangannya. Terus siapa lagi? Mas Tri ada, udah kelihatan. Mas Tri ada ya. Ada, Bu. Andika Putra, ada Andika Dwi Putra, Mas Andika. Nggak ada Mas Andika. Nanjar Sanjaya, itu udah nggak ada ya. Anak ekstensi, oke. Ada yang belum kesebut nggak? Udah semua. Udah semua ya. Oke, malam ini tahu nggak materinya apa? Saya udah share ya di grup. Silakan dibuka Jenis materinya. laporan keuangan ya Bu. Hmm, hmm, hmm. Bu, sebelum masuk materi boleh nanya Bu yang terkait UTS Bu. Boleh, boleh. Siapa nih, Mas David ya? Iya Bu. Oke. Kenapa Kemarin tuh? yang UTS itu kan ada yang tanggal lahir itu ada. Suaranya bisa digedein nggak, Mas? Nggak Iya Bu, kedengeran. kemarin yang di UTS itu kan yang di poin pensa itu ada yang modal dari hutang bank. Itu Mm-mm. masuknya cuma modal aja sama kas atau hutang. Soalnya kalau pas saya baca-baca lagi kayaknya hutangnya itu kan pribadi, jadi cuman pengalian doang gitu Bu. Atau emang itu masuknya hutang Bu? Em, yang ini tanggal-tanggal terakhir ya, saya belum cek Iya, lagi. Bu. Yang nominalnya 25 juta. Itu berarti kasnya bertambah, utangnya bertambah. Oh, Kan berarti minjem. salah saya. Soalnya saya masuknya hutangan pribadi, jadi cuma pengalihan saya pikir. Oh, tapi balance nggak? Saya belum periksa nih. Balance sih Bu. Oh, balance ya. Ya, nanti kita coba cek di mana letak eh, salahnya. Untuk Soalnya malam di ini, poin atas kan mm-mm. nama perusahaannya siapa kalau nggak salah itu Andi and Partner. Cuman kalau yang ngambil utang ini cuma atas nama Pak Andinya doang gitu. Iya, sebenarnya gini, eh, biasanya kan kalau partner-partner gitu ada di eh, kantor hukum ya. Biasanya ya Mas David sering kita dengar tuh kayak pengacara nih. Hotman Paris Utapea dan partner gitu misalkan. Nah, selain kantor hukum juga untuk kantor eh, KAP
akuntansi yang berfungsi untuk memeriksa atau auditor eksternal, itu biasanya di belakangnya ada partnernya juga. Cuman memang secara apa? Secara permodalan dan yang lainnya itu nggak ditentukan dari sebanyak apa partner yang tergabung dalam tempat tersebut. Jadi kemarin itu untuk nama perusahaan ibaratnya digunakan aja, tapi untuk secara pemodalan tetap secara personal gitu transaksi-transaksinya. Jadi namanya aja. Karena kita kan sekarang kasusnya belajar akuntansi, jadi saya coba masukin nama perusahaannya yang ada berbau akuntansinya gitu. Tapi untuk transaksi-transaksinya sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya. Kalau memang berdampak terhadap utang dan kas ya memang berdampaknya ke arah gitu, ke akun-akun tersebut. Gitu Mas David. Ibu, baik Bu, makasih penjelasannya. Gitu. Oke. Maaf baru gabung, Rahmat Hasan hadir masih di luar nyambi ngerjain deadline. Pilkada mana nih, Mas Rahmat Hasan? Lagi jadi Bawaslu katanya. Ya udah nggak apa-apa, sambil diikutin aja ya kelasnya ya Mas Rahmat ya. Kondisional, semoga bisa sampai materinya. Oke, malam ini kita belajar tentang, kita buka dulu modulnya. Sebetulnya, kalau ngelihat dari siklus, saya belum nge-share ya, sorry, sorry. Share screen. Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Aduh, ini gimana sih? Oke, sebetulnya untuk siklus akuntansi, kalau kita lihat lagi di modul nih ya, kita lihat lagi di modul, di halaman 2 itu ada di bukti transaksi kemarin biasa. Bukti transaksi itu tanggal terjadinya, nominalnya berapa. Terus kita coba ngejurnal, habis coba ngejurnal, lalu ke buku besar, habis posting ke buku besar kita kumpulin di neraca saldo kemarin. Jadi di neraca saldo tuh yang sampai UTS kemarin masing-masing saldo dari akun tersebut itu berapa kita kumpulin di neraca saldo. Nah, sebetulnya dari neraca saldo itu kita harusnya ke jurnal penyesuaian. Cuman saya alihkan dulu langsung ke laporan keuangan karena ini juga di dalamnya mencangkup beberapa nama akun yang kita udah pelajarin di neraca saldo kemarin. Nanti setelah di laporan keuangan kita balik lagi ke jurnal penyesuaian. Habis itu kita coba ngerjain yang namanya balance sheet atau ngerjain dari um, siklus dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Akun-akunnya lebih banyak, lebih panjang, seperti di halaman, nah ini, di halaman 23. Jadi nanti pengaplikasiannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau dilihat chart skill sih pusing ya, aduh pusing. Udah kolomnya banyak, angkanya banyak, cuma nanti kita coba pelan-pelan pelajari satu persatu. Kemarin kita udah sampai neraca saldo di sini, jadi nanti untuk latihannya kita udah nggak balik lagi ke buku besar ke jurnal, karena saya anggap itu udah ada paham ya kemarin sebelum UTS materinya saya ulang-ulang lagi. Jadi kita nanti mulai dari neraca saldo, setelah itu jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan terakhir neraca gitu. Ini apa sih? Nah, sebelum ke penyesuaian ini, kita coba belajar dulu di laporan laba rugi, neraca, dan eh, laporan perubahan modal, yang dimana ini materinya akan saya sampaikan malam ini. Ini kita skip dulu ya, nanti dipelajarinya. Kita langsung ke halaman di modul itu di halaman 27. 27 yang dimana laporan keuangan.
laporan keuangan sebetulnya akhir dari atau final dari pengerjaan bukti transaksi yang kita lakukan, yang dimana nanti dari laporan keuangan ini kita bisa tahu posisinya nih seperti apa, keadaannya nih seperti apa, jadi asetnya berapa. Kalau kemarin kan kita sampai neraca saldo ya, yang saya bilang itu. Kemarin kita sampai neraca saldo itu udah tahu nih kasnya berapa, piutangnya berapa. Tapi ternyata nanti setelah neraca saldo itu ada namanya penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Yang dimana ternyata untuk akun-akun berikut ini, misalkan di sini, jurnal penyesuaian itu kan, ini intermezzo aja dulu ya, saya belum masuk ke sini. Di jurnal penyesuaian itu ini ada akun terisi nominalnya di garis pendapatan seperti ini di sini. Nah, ini kenapa sih nggak semua akun keisi? Ya karena nggak semua akun perlu disesuaikan atau perlu jurnal penyesuaian. Jadi cuma ada beberapa akun doang yang nanti butuh penyesuaian. Contohnya ada akun pendapatan. Pendapatan kenapa butuh disesuaikan? Karena terkadang kita menerima pendapatan tuh udah diterima atau belum sih sebenarnya. Kayak kemarin mungkin di UTS ada transaksi yang misalkan kita nerima apa kita udah ngelakuin jasa atau kita ngejual sesuatu, harusnya kita ngedapet hak yang harus kita dapatkan kan. Cuma ada beberapa mungkin klien yang bayarnya di bulan berikutnya atau di periode berikutnya. Jadi kan itu termasuknya piutang ya. Jadi um, uang kita ada di orang yang harusnya kita terima tapi belum kita terima. Nah, itu nanti disesuaikan di jurnal pendapatan. Sorry, di akun pendapatan. Ada juga yang dari awal saya sudah pernah sering bilang ada namanya beban depresiasi. Depresiasi itu bukan maksudnya depresi ya, tapi depresiasi ini biasanya berhubungan dengan aset. Aset yang bisa Penyusutan ya Bu ya, penyusutan. penyusutan, betul. Mas Puspo, halo Mas Puspo. Baru gabung ya. Itu dari tadi Bu. Oh, dari tadi. Iya, misalkan aset-aset di akun kas, sorry, di akun karta tetap. Misalkan alat-alat, terus juga barang-barang tidak bergerak, yang dimana untuk barang-barang tersebut kan semakin tahun eh, fungsinya atau kegunaannya kan semakin menurun ya. Kayak misalkan mesin itu kan ketika tahun pertama pembelian sampai tahun ke-10 kan pasti fungsi dan kegunaannya kan udah berbeda. Kalau tahun pertama mungkin masih bagus, masih lancar digunakan, tapi semakin bertambahnya tahun, 5 tahun, 10 tahun itu kan kadang ada rusak inilah, itulah gitu. Itu kan yang namanya depresiasi atau penyusutan, penyusutan kegunaan. Ada juga misalkan apalagi kendaraan, kendaraan juga kan kadang harganya turun ya gitu ya, nggak semahal ketika kita beli pertama. Itu nanti yang kita pelajari di penyusutan akun beban depresiasi. Ini ada juga akumulasi depresiasi, asuransi dibayar di muka nanti bedanya apa. Pokoknya intinya untuk akun, kan kemarin kita belajar di neraca saldo itu sampai sini doang ya yang kita UTS itu. Oke, ini sama-sama balance gitu misalkan. Nah, ternyata nanti ketika kita masuk ke neraca lajur atau ini yang namanya balance sheet, itu nanti kita di bawahnya tuh ada akun-akun jurnal penyesuaian yang nanti ditambahin di sini. Nanti ditambahin aja di bawah akun neraca saldo ini, tambahin sampai nanti bisa dikalkulasikan gitu. Itu intermezzo aja dulu pengenalan tentang jurnal penyesuaian, tapi malam ini kita fokus ke laporan keuangan yang dimana sebelah sini nanti. Nah, kita balik lagi ke PPT yang udah saya bagikan. Seperti ini. Siklus tahap penyusunan laporan dulu. Pengertian itu apa sih? Pengertian laporan keuangan. Fungsinya buat apa? Terus macamnya juga ada apa aja sih? Macam-macamnya. Terus cara nyusunnya gimana? Cara nyusun laporan keuangan itu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kenapa sih perlu laporan keuangan? Di awal semester udah saya paparkan, yang dimana ujung dari pembelajaran kita satu semester ini nanti bisa menyusun laporan keuangan. Ini kan secara ibaratnya mininya dulu gitu ya. Jadi
biasanya selama satu periode akuntansi yang udah pernah saya paparkan, itu harus ada penyusunan laporan keuangan di akhir periode. Mungkin Mbak Alia atau Mbak Nabila bisa dibantu kalau di tempat kerjanya biasanya eh, sampai nyusun laporan keuangan nggak dapat, maksudnya orang yang kebagian untuk pengelola atau menyusun laporan keuangan nggak, Mbak Alia sama Mbak Nabila, atau mencatat harian aja? Kalau aku buat sejauh ini mencatat apa harian aja Masa emang iya? sama jurnal sedikit, Bu. Oh, jurnal. Mbak Nabila gimana Mbak Nabila? Sama juga nggak? Saya masih belajar jurnal sih, Bu. Baru Oh, masuk. jurnal. Jadi Mm-mm. kan kan Mbak Alia sama Mbak Nabila finance ya kalau nggak salah ya pas awal perkenalan itu. Jadi selama 1 tahun itu berarti bukan termasuk orang yang di departemen yang sampai harus nyusun keluar satu laporan keuangan gitu ya, bukan ya? Departemen lain gitu. Apa gimana? Kalau kita bikin laporan berdasarkan rekening keuangan Kita aja sih. biasanya setiap bulan itu sebentar. Kita biasanya nyusun laporan bulanan. Nanti tuh kita nyesuaiin sama rekening koran gitu, Bu. Ntar dimasukin ke jurnal, terus ada nge-input apa namanya? Coaknya. Habis itu nanti pihak akuntingnya yang lanjutin gitu, Bu, yang kayak ke buku besarnya, yang kayak gitu-gitunya. Nah, berarti ya secara nggak langsung bukan orang yang eh, terjun langsung membuat laporan keuangan sampai akhir gitu ya. Jadi ikutin prosesnya ya. Iya, Hanya cek rekening koran disamakan gitu ya mungkin Mbak Alia ya. iya betul, Bu. Oke, nah di sini kita coba belajar laporan keuangan. Ini eh, selama satu periode perlu melakukan evaluasi, meliputi apa? Misalkan selama satu periode itu usahanya selama satu periode ke belakang tuh gimana? Apakah eh, dalam keadaan baik atau memperoleh laba atau justru terjadi penurunan atau rugi, itu kan bisa dilihat ya hasil usahanya seperti apa. Terus saldo atau posisi keuangannya ada di mana gitu. Untuk beberapa akun itu saldonya berapa. Akun-akun besar seperti kas, piutang itu bagaimana. Terus ada nggak terjadi perubahan modal dari pertama awal periode sampai periode terakhir itu modalnya seperti apa. Jadi kan mungkin di awal itu menaruh modal katakanlah misalkan 100 juta. Nah, sampai satu periode itu modalnya tuh berubah atau menurun, berkurang atau seperti apa. Nanti kan bisa kelihatan di situ. Dan yang lainnya yaitu informasi tentang sumber daya utama perusahaan. Di laporan keuangan itu kalau misalkan versi lengkapnya di beberapa perusahaan yang memang sudah menerapkan standar akuntansi yang baik gitu ya, ada yang namanya CALK. CALK itu di luar nominal-nominal laporan keuangan yang tersaji. Jadi artinya CALK itu catatan atas laporan keuangan. Kita coba googling biar teman-teman di sini ada gambaran CALK. Nah, di sini. Untuk pengertiannya itu, catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan perhitungan item tertentu dan memberikan penilaian komprehensif kondisi keuangan suatu lembaga. Seperti itu. Jadi, CALK itu di dalamnya memuat informasi tentang perusahaan tersebut, informasi secara rinci. Jadi bergerak dalam bidang apa, terus partnernya dengan siapa aja mungkin ya. Nanti kalian bisa coba cek-cek ya contoh laporan keuangan dari beberapa emiten atau perusahaan-perusahaan besar yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Biasanya laporan keuangan mereka itu terpublish di websitenya masing-masing. Nanti teman-teman bisa coba lihat sambil belajar gitu.
seperti apa sih contoh laporan keuangan yang udah diterbitkan para perusahaan yang memang menerapkan standar akuntansi yang berlaku itu. Nah, di dalamnya nanti ada beberapa poin, misalkan eh, laporan perubahan ekuitas. Ini maksudnya laporan perubahan ekuitas artinya laporan perubahan modal. Terus ada arus kas, ada laba rugi, ada yang lainnya. Ini mungkin untuk poin-poin yang lengkap ya. Tapi malam ini kita coba bedah laporan keuangan dari segi ringkasnya dulu. Jadi ada 3. Nanti coba kita lihat. Dia tuh itu termasuk macamnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kita dalam satu periode akuntansi itu nanti ada terbit laporan keuangan yang dimana di dalam ini pasti ada beberapa poin ini. Untuk mengetahui beberapa poin ini, kenapa laporan keuangan dibuat. Seperti itu. Nah, ini tujuannya. Kalau tadi kan beberapa poinnya ya, ini tujuannya. Ini buat apa? Ya buat mengetahui kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang, di masa yang sedang berjalan gitu. Dan juga nanti menyinggung dengan tujuan utama sejalan dengan orang-orang yang membutuhkan laporan tersebut yang udah kita bahas kemarin ya. Ada dari internal dan eksternal siapa aja gitu. Nah, mereka itu juga kan membutuhkan informasi dari laporan keuangan ini. Nah, tujuannya itu beberapa poin yang dipaparkan di slide ini. Jadi biar intinya mereka bisa tahu harus apa, keputusan apa yang diambil. Kalau misalkan sekarang lagi rugi harus ngapain. Kalau misalkan lagi untung harus gimana lagi supaya tetap ngebus. Contohnya gini, kalian eh, kalau misalkan ke mall, nggak ke mall nih, supermarket mungkin atau belanja bulanan ya, masih ada nggak yang ke Transmart sekarang? Masih ada nggak? Silakan dinyalakan mikrofonnya, kita coba diskusi. Teman-teman di sini masih nggak kalau belanja bulanan ke Transmart? Transmart kayaknya udah nggak ada nih, Bu. Ada nggak? Transmart ya, yang punya Hero Tanjung. Jauh, Bu. Oke. Oh, Ada ya. itu siapa yang suaranya bocor ya? Ada nggak? Kayak ada yang lagi ngobrol. Jauh, berarti nggak ada nih ya teman-teman di sini ya yang masih ke Transmart ya. Lotte Bu, Lotte. Oh, Lotte. Aduh, Lotte. Mau itu grosiran ya, Mas Tri? Lotte enak tuh banyak ini grosiran di situ. Oke. Lebih Kalian lebih murah harganya Bu. kalian pernah baca nggak atau fenomena baca, denger atau nonton YouTube Transmart itu di beberapa daerah di kabupaten atau kota, nggak di kota besar aja ya, bahkan di kabupaten kota kecil juga udah mulai menurun pengunjungnya, udah mulai menurun omsetnya. Pernah baca nggak atau pernah denger nggak? Udah pada tutup, Bu, gerainya, Bu. Nah, udah pada tutup. Di mana tuh tutup tuh? Di Tangerang udah berapa yang tutup Trans? Padahal Tangerang ini ya, maksudnya termasuknya kota besar gitu. Nah, kalau saya kan kan saya dari Serang nih, di Serang, tahu ya Serang ya, kota Serang. Di Serang itu dulu ada namanya Carrefour, tapi berubah di tahun berapa gitu ya, saya lupa, berubah namanya jadi Transmart. Yang otomatis kan memang punya afiliasi dari Khairul Tanjung itu ya, Transmart. Tapi beberapa tahun belakangan ini, 3 atau 2 tahun ke belakang ya, atau justru 4 tahun ke belakang deh, 4 tahun, sepi banget itu Transmart. Padahal dari segi parkiran luas, dari segi kelengkapan barang juga lengkap dibanding dengan Super Indo dan mungkin Hypermart ya. Dan juga dari segi apa ya, kenyamanan itu saya rasa masih ini, tapi entah 3 tahun belakangan ini jumlah pengunjungnya itu menurun drastis sampai ada masanya saya pernah masuk tuh di Transmart itu bagian-bagian daging dan sayuran yang mungkin sayuran kan harus terus di ini ya refill gitu, maksudnya kalau memang nggak bisa bertahan lama meskipun dalam keadaan dingin gitu, itu udah nggak ada, udah nggak mereka jual gitu tuh sayuran-sayuran yang bisa busuk dalam beberapa hari.
sedrastis itu penurunan penjualannya karena memang omsetnya mungkin sehari itu tidak mencukupi. Dan juga saya lihat beberapa karyawan itu sudah tidak banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu juga termasuknya PHK atau apa ya gitu. Nah, di depan Transmart itu ada satu Indomaret yang Indomaretnya sih Indomaret besar ya, Indomaret Fresh mungkin sekarang namanya. Yang di dalamnya tuh jualan sayuran juga, jualan kopi sama apa ya, buah-buahan. Nah, justru dari segi omset atau pembeli itu yang lebih rame Indomaret. Indomaret yang mungkin dihitung secara omset kita sebagai orang awam aja nih ya kalau ngeliat ya kayaknya lebih gedein omset Indomaret itu sehari daripada pembeli yang di Transmart padahal secara luas secara em, fasilitas dan lokasi itu Transmart 5 kali atau 6 kali besarnya daripada Indomaret yang di seberang jalan itu. Nah, di situ kan kelihatan ya, maksudnya nggak cuma di Serang aja nih, di beberapa daerah juga ini Transmart juga kan mulai menurun ya, meskipun dia ada wahananya. Ada yang pernah ini nggak ke wahananya juga nggak? Trans Studio gitu ya? Iya, iya. Yang di Cibubur ada ya. Ya, di Cibubur. Nah, di Cilegon juga ada tuh Transmart. Tapi saya lihat di Cilegon juga udah mulai sepi banget. Bahkan rumput-rumput di halaman parkirannya itu udah pada tinggi-tinggi, mungkin gak diurus atau apa. Nah, ini kan muncul satu pertanyaan ya, menjadi fenomena, emang kenapa sih? Nah, setelah di breakdown, ada yang bilang bahwa untuk dari segi harga, Transmart itu lumayan, nggak beda jauh juga sih sebenarnya. Mungkin beda beberapa ribu ya, tapi yang namanya konsumen itu kan kadang kalau belanja, kita cari yang murah ya. Jadi ibaratnya nggak cuma ibu-ibu gitu. Kalau ibu-ibu kan ada yang bilang beda 1.000 aja dikejar gitu antara satu warung dan warung lainnya. Nah, mungkin kita juga sebagai konsumen, apalagi di tengah ekonomi yang seperti ini gitu ya, eh, kita milih beberapa tempat belanja atau supermarket atau hipermarket yang harganya tuh bisa sesuai eh, yang dipasarkan gitu. Jadi beberapa orang bilang itu karena harganya mahal atau dan yang lainnya otomatis pada tutup gitu. Nah, dari situ kan mungkin nanti bagian manajemennya dari Transmart tersebut membuat satu pola atau suatu gagasan yang dimana ini gimana nih kalau misalkan kayak gini terus nanti lama-lama bisa kolaps gitu. Nah, ada salah satu trik di Transmart Serang itu setelah berbulan-bulan sepi dan terlihat pengunjungnya hanya ya bisa dihitung jari lah kadang padahal tempatnya besar. Itu mereka ngebuka taman wahana anak-anak yang di dalamnya ada seluncur pelangi, terus juga beberapa apa ya wahana permainan dan itu ternyata em, membawa angin segar bagi tempat tersebut. Terbukti mulai rame lagi, mulai ada beberapa pengunjung yang mungkin mencoba ya, FOMO lah istilahnya gitu, pengen nyoba, oh ternyata rame lagi. Nah di situ juga kan dia tetap membuka minimarket, tetap membuka supermarket ya untuk makanan-makanan seperti ciki dan minuman gitu. Otomatis mereka-mereka yang bermain di tempat tersebut kan mau nggak mau kadang, oh yaudah deh sekalian belanja. Nah di situ mungkin kita bisa menarik benang merahnya. Jadi setelah dilihat tuh mungkin laporan keuangan dari semua cabang Transmart se-Indonesia ini kenapa tiba-tiba mengalami penurunan yang begitu drastis, lalu mereka coba kaji ulang, oh ternyata mungkin produk yang kita jual itu secara harga belum mampu bersaing dengan tempat-tempat lainnya. Misalkan kayak tadi Lotte yang mungkin lebih murah atau Tip Top atau supermarket lainnya, hypermart yang kebanyakan orang pada ke situ. Nah, otomatis mereka membuat satu gagasan, satu pembaharuan. Oke, kita coba switch dengan wahana permainan. Apakah nanti orang-orang bakal pada tetap datang agar laporan keuangan ini apa kondisi perusahaan ini tetap berjalan, tetap bisa hmm, sustainable lah istilahnya, tetap bisa hidup gitu tuh. Karena kemarin saya juga lihat dia tuh pakai banknya apa kalau nggak salah Transmart itu Mega ya.
Bang Jadi dia punya Bu Mega. mega bank. Jadi tiap kasir kalau nggak salah waktu itu dulu itu dia ada stand mau bikin rekening nggak sekalian gitu. Jadi nanti kalau pakai Bank Mega potongannya nyampe 5% lah gitu. Mungkin mereka juga sebelum membuat keputusan membuat wahana permainan ini mereka udah coba-coba segala cara gitu istilahnya. Cara apa yang bisa aktif atau masif membuat beberapa orang tertarik belanja ke kita lagi. Nah, mungkin dari situ. Jadi fungsi laporan keuangan ini bisa dibedah secara real, secara nyata, mungkin di rapat manajemen perusahaan tersebut apa saja yang dapat kita lakukan untuk pembaruan agar customer atau pembeli datang lagi, agar kita bisa ramai lagi. Jangan sampai ini eh, tutup di segala cabang atau di segala tempat. Seperti itu. Jadi bisa dibedah dari situ. Selain terlihat di tempatnya ya. Kalau kita kan sebagai orang awam mungkin, ih sepi, ini kayaknya mau tutup dia mau bangkrut deh. Tapi kan bisa juga dilihat dari laporan keuangan. Apakah benar? Nah, apakah benar tutup? Apakah benar nanti akan ada PHK massal? Nah, ini em, karena apa nih? Karena memang labanya menurun kah atau justru utangnya banyak kah untuk melakukan pembaruan-pembaruan tersebut nanti bisa ada di laporan keuangan, bisa dilihat dari situ. Nah, itu mungkin fungsinya sebagai salah satu pengambil keputusan. Terus di sini di poin kedua juga keberlanjutan bisnisnya tuh di masa datang seperti apa? Seperti yang tadi saya utarakan, Carrefour, Transmart mencoba membuat beberapa pembaruan dengan menghadirkan beberapa wahana permainan anak sehingga tempatnya itu ramai lagi. Terus perubahan modalnya seperti apa yang dari awalnya menaruh modal segini, apakah bertambah atau justru mengalami defisit gitu. Dan terakhir, mengevaluasi sumber daya utama perusahaan dalam mengembangkan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Di dalamnya itu, untuk orang-orangnya, SDM-nya itu udah cakap apa belum untuk menjalankan ini semua itu bisa terlihat dari situ. Lalu selanjutnya, intinya untuk mengevaluasi perusahaan dalam mencapai tujuan. Jadi kita nih setahun ini hasilnya gimana sih? Nah, setelah kita ketahui hasilnya gimana, rugi atau laba, untuk acuan tahun depan nih seperti apa gitu. Langkah apa yang akan kita lakukan agar tetap berada di jalur yang memberikan keuntungan atau sustainable atau tetap berdiri. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita bahas tujuan utama dan kesimpulannya, intinya untuk apa gitu kita membuat laporan keuangan, di sini kita ada macam-macamnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk versi lengkapnya di beberapa perusahaan yang memang sudah menerapkan standar akuntansi yang baik dan benar, ini sebenarnya ada banyak ya, ada banyak, tapi kita coba bedah di versi em, dasarnya aja dulu. Itu ada tiga, ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal. Nah, neraca itu isinya seperti kemarin ada neraca saldo, akun nomor 1 sampai 5 itu masuknya di neraca. 1, 2, 3, 4, 5. Saya reminder lagi, 5 akun utama ini, pertama ada harta atau aktiva, kedua ada hutang, ketiga ada modal, keempat pendapatan, dan kelima ada beban. Nah, ini nanti masuk semua nih di sini. Seperti itu. Nah, untuk yang 2, 3 itu nanti enggak semuanya masuk. Nanti kita coba lihat contohnya. Pertama, ini ada yang namanya neraca. Kita bahas di poin pertama. Jenis laporan keuangan yang namanya neraca. Neraca itu suatu istilah namanya timbangan mungkin ya dalam dunia akuntansinya. Secara bahasa gampang itu ibaratnya timbangan. Jadi di dalamnya itu apa aja untuk neraca? Di dalamnya itu ada aktiva, utang, dan modal. Sorry, untuk ini saya revisi lagi. Yang tadi, yang 1, 2, 3, 4, 5 itu neraca saldo. Tapi kalau neraca ini, nanti bentuknya seperti ini.
Ada 3. Di neraca ini 1, 2, 3. Laporan laba rugi itu 4 dan 5. Kita balik lagi. Jadi untuk neraca di laporan keuangan itu beda ya antara neraca saldo sama neraca. Kalau neraca saldo itu yang kemarin kita pelajarin sampai UTS, isinya semua akun masuk. Ada ya. Neraca, nah ini. Untuk neraca saldo itu semua akun masuk ya. Mulai dari aktiva, terus utang, modal, pendapatan, dan beban. Tetapi nanti kalau di neraca itu masuknya di aktiva, kewajiban, dan ekuitas aja. Jadi nomor 1, 2, dan 3 aja. Gitu. Contohnya seperti ini. Kita balik lagi ke PPT, neraca. Nah, neraca itu di dalamnya ada akun aktiva, ada akun utang, ada akun modal. Aktiva seperti biasa, saya coba bahas kembali. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, dan aktiva atau harta tidak berwujud. Aktiva lancar, di dalamnya ada kas, ada piutang, dan ada perlengkapan. Aktiva tetap ada peralatan, ada tanah, ada bangunan. Aktiva berwujud ada goodwill, dan yang lainnya yang sudah saya paparkan di awal semester. Dan yang kedua ada utang, yang ketiga ada modal. Nah, bentuknya seperti apa sih? Kalau misalkan kita baca di sini kan mungkin masih belum tergambar ya. Bentuknya itu ada bentuk laporan seperti biasa dan juga bentuk T atau skonto seperti ini. Kita coba bedah terlebih dahulu untuk pengertiannya. Jadi si neraca ini saya sebutkan lagi itu beda sama neraca saldo yang kita UTS kemarin. Jadi neraca ini di dalamnya hanya ada 3 poin, yaitu cuma ada aset atau aktiva, ada kewajiban hutang, dan ada ekuitas atau modal. Jadi 3 poin ini yang ada di laporan keuangan neraca ini. Nah, untuk bentuknya itu ada bentuk laporan atau stafel. Jadi ini tuh dibentuknya atas bawah. Jadi untuk persamaan akuntansi kan dulu saya pernah bilang aktiva sama dengan, ada yang masih ingat nggak? Aktiva atau harta adalah sama dengan ini ditambah ini. Ada yang masih ingat nggak? Silakan mikrofonnya bisa dinyalakan bagi yang mau jawab pertanyaan. Persamaan akuntansi di awal. Persamaan dasar akuntansi di awal. Ada yang masih ingat? Aktiva sama dengan utang plus modal, atau harta sama dengan kewajiban plus ekuitas. Yang dimana waktu itu saya pernah bilang kalau misalkan aktivanya 100.000, maka titik-titik plus modalnya misalkan 10.000. Jadi hutangnya berapa? Ada yang tahu nggak? Hutangnya berapa kalau kayak gini? Persamaan ya. Ayo, mikrofonnya nyalain bagi yang mau jawab. 30.000. 30.000. Betul, berarti kan 30.000. 30.000 didapat dari
70, 100 diambil 70, 30.000. Jadi secara nggak langsung si Aktiva ini di dalamnya itu hutang plus modal. Yang dimana misalkan Aktivanya 100.000 ya di dalamnya mungkin hutangnya 30.000, modalnya 70.000. Yang dimana ini kalau digabungin jadi harta atau Aktiva sebesar 100.000. Nah balik lagi di neraca tadi. Jadi neraca itu juga nanti kita bentuknya seperti ini. Untuk beberapa akun yang teman-teman kerjakan kemarin di neraca saldo, itu kan ada beberapa saldo akhirnya ya. Nah, setelah di neraca saldo itu kita ke jurnal penyesuaian, nanti mungkin ada beberapa akun yang akan muncul seperti ini. Nih, kita lihat di modul yang neraca lajur. Nah, ini. Nah, ntar kan muncul nih beberapa nama akun seperti akumulasi depresiasi, beban depresiasi gitu. Nah, untuk akumulasi depresiasi ini kita masuk ke neraca yang dimana nanti dia masuk ke bagian aktiva. Tapi karena dia fungsinya eh, mengurangi gitu ya. Kalau dari nama aku juga kan akumulasi penyusutan peralatan. Yang namanya penyusutan kan berarti menurun ya. Otomatis nanti ini fungsinya mengurangi. Jadi misalkan yang udah teman-teman kerjain kemarin di neraca saldo itu seperti ini. Terus nanti muncul jurnal penyesuaian. Yang nanti misalkan dari 13 ini di, kita lihat 13.000 di pendapatan itu dikredit, terus dia di jurnal penyesuaian juga dikredit, jadi nanti 13.000 ditambah 500, terus berapa, karena ini debit sendiri, nanti dia dikurangi 600, nanti sisanya di sini. Jadi si 12.900 itu diperoleh dari kredit ditambah kredit, nanti diambil debit gitu. Fungsinya ini. Nah, nanti di um, pindahin lagi ke laba rugi karena pendapatan merupakan bagian dari akun laba rugi. Nah, seperti itu. Nanti untuk akun-akun ini, akun-akun yang ada di neraca terakhir ini, asalnya dari neraca saldo di sini. Makanya di awal sudah saya bilang, kalau misalkan teman-teman dasarnya dari mulai jurnal umum sampai buku besar itu masih keliru, mungkin nanti untuk pengerjaan sampai akhir juga, meskipun balance, terkadang ada beberapa poin yang masih salah dari nama akunnya. Kadang di akuntansi itu meskipun balance memang bisa aja salah gitu. Yang balance aja salah, apalagi yang nggak balance kan. Berarti kita perlu um, perhatikan baik-baik gitu. Jadi Kirain patokannya kalau udah balance berarti benar. Udah semuanya benar. enggak juga, kadang Mas Fikri, kadang juga mungkin balance itu belum tentu benar sebetulnya. Tapi apalagi nggak balance gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan mengerjakannya memang sudah paham dan betul, itu pasti yakin sih benar gitu. Nanti untuk soal UTS kemarin nanti kita coba ini ya, kita coba bedah di pertemuan minggu depan untuk jawabannya apakah teman-teman sudah bisa mengerjakan secara keseluruhan. Terus kita coba di awal-awal pertemuan minggu depan. Sekarang kita balik lagi di laporan keuangan ini. Ini neraca saldonya tuh sudah harus benar ya teman-teman karena nanti efeknya ke kolom-kolom berikutnya, kolom-kolom laporan keuangannya. Nah, di sini untuk akun neraca itu tinggal kalian pindahin nanti dari sini kas. Nah, kas karena nggak ada masuk ke penyesuaian, kas itu nggak ada. Nanti tinggal diterusin aja. Di neraca saldo 356.250. Karena di penyesuaian nggak ada, ya udah langsung pindahin aja. Jadi fungsinya neraca saldo setelah penyesuaian itu merupakan akumulasi atau penjumlahan atau pengurangan dari antara neraca saldo sama penyesuaian. Jadi kayak misalkan tadi, kalau misalkan neraca saldonya ini keisi, jurnal penyesuaiannya juga keisi, nanti neraca saldo di sini nominalnya nggak sama kayak neraca saldo yang ini. Jadi, kayak ini tadi yang pendapatan harus ada tambah kurang. Tapi kalau nggak ada di akun penyesuaian, kayak akun kas ini nggak ada, ya udah tinggal tambahin aja. Sorry, tinggal pindahin aja. 356.250 di sini nggak ada uh, kolomnya, langsung 356.250.
Nah, karena di laba ruby juga nggak termasuk akun kas di sini, ya udah tinggal pindahin di akun neraca itu 356 250, yang dimana nanti misalkan di sini gitu. Contohnya ini contohnya aja. Karena Aku ini, tadi nilai dari penyesuaian itu dari mana? Nilai penyesuaian yang ini, yang nah, debit kreditnya. ah, ini ya neraca saldo setelah penyesuaian ya. Enggak, Neraca yang saldo penyesuaian itu didapat dari nilainya didapat dari ini. nominalnya mana? Nah, jurnal penyesuaian ini yang tadi saya bilang itu untuk beberapa akun yang perlu disesuaikan. Materinya kalau di modul ada di halaman bab halaman 20 bab 6 berarti ya di sini. Jadi enggak semua akun bisa disesuaikan, tapi hanya ada beberapa akun doang. Contohnya, di sini ada akun aset tetap. Aset tetap yang dimana itu ada beberapa alat, kendaraan yang bisa disusutkan ya. Itu nanti perhitungannya kita coba pelajari, tapi enggak di pertemuan hari ini. Ini poin-poinnya, ada aset tetap, terus juga ada beban yang masih harus dibayar, ada pendapatan, ada piutang. Jadi untuk beberapa akun yang ada di penyesuaian ini yang bisa disusutkan aja. Contohnya tadi aset tetap, terus beberapa pendapatan, beban-beban gitu. Jadi kalau untuk kas, misalkan utang dagang itu biasanya nggak masuk ke penyesuaian, jurnal penyesuaian gitu. Nanti kita coba pelajari ya secara Ya menyeluruh. Bu, Kita eh, pengenalan aja dulu sampai di laporan keuangan. Nanti fungsinya gini, langsung pindahin aja kalau dari neraca saldonya, kalau misalkan di sininya nggak ada, kita langsung pindahin aja kayak gini kan. 356 250 di sini nggak ada, pindahin berarti pindahin ke sini. Piutang di sini nggak ada, oh nggak ada. Kendaraan di sini nggak ada, berarti nggak ada. Peralatan nggak ada gitu. Jadi tergantung nanti contoh soalnya ya, em, apakah perlu disesuaikan atau enggak. Dan di jurnal penyesuaian itu juga enggak semua akun bisa disesuaikan, tergantung bukti transaksi dan akun-akun mana yang harus disesuaikan. Nah, balik lagi ke sini, jadi untuk yang kita pindahin di neraca itu, kita pindahinnya akun kas, yang di akun aktifan ya, akun kas, akun piutang, perlengkapan, peralatan, atau ada nama akun apa lagi biasanya. Kendaraan ya, kendaraan ada di akun Aktiva, kalau misalkan ada masukin ke sini, pokoknya semua akun yang ada di nomor satu itu masukin semua, dari aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, nanti masukkan di sini semua. Nah, ini kenapa nih tiba-tiba ada tanda kurung nih? Tanda kurung ini artinya mengurangi, yang dimana nanti kalau misalkan ada akun-akun Aktiva tapi nama akunnya akumulasi penyusutan peralatan, depresiasi, dan yang lainnya, nanti itu fungsinya untuk mengurangi si akun Aktiva ini. Nanti tinggal teman-teman tinggal tambahin. Jadi kas tambah piutang tambah perlengkapan tambah peralatan itu berapa, jumlahin. Nah, nanti kurangin si ini totalnya berapa gitu. Nah, jadi si 28 juta ini dari kalkulasi ini ditambah ini tambah ini tambah ini dikurang ini segini. Nah, nanti kita lihat juga untuk pasifanya. Jadi aktiva tuh sama dengan pasifa. Oke, di sini aktiva. Nah, utang dan modal ini namanya pasifa. Pasifa. Nah, pasifanya sebelah kanan, yang dimana ada utang dan modal, modal atau ekuitas ya. Ini kan berarti udah memenuhi syarat dari persamaan dasar akuntansi, yang dimana aktivanya em, segini dan pasifanya segini, jadi harus balance sama dengan neraca saldo kemarin. Jadi antara debit sama kredit itu harus sama, harus berimbang. Nah, tapi kalau di neraca ini kita ngitungnya di aktiva dan pasifanya tuh harus sama. Jadi kalau misalkan aktivanya 28 juta dan pasifanya di sini 5 juta. 5 juta ditambah 23 itu 28. Ini kita contoh ini nih belum ada bukti transaksinya ya. Ini hanya sekedar nominal yang tiba-tiba muncul aja. Jadi nominal tercetus aja gitu tuh contohnya misalkan.
bukan dari bukti transaksi ataupun yang lainnya. Kalau misalkan yang ada bukti soalnya atau kasusnya ini ada di modul di halaman 27. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Di neraca ini sama ya bentuknya kayak gini tuh. Kalau di neraca ini, sebelah sini ada aktiva, sebelah sini ada pasiva. Nah, pasiva itu di dalamnya ada hutang, ada modal. Nah, kita lihat nih, biasanya biar lebih gampang ya, biar teman-temannya lebih paham gitu. Kita kadang misahin dulu di aktiva ini kan di dalamnya ada 3 aktiva lancar, aktiva tetap, sama aset tidak berwujud atau aktiva tidak berwujud. Nah, nanti teman-teman kalau ngerjain soal biasanya harus dipisah biar tahu. Nah, aktiva lancar di dalamnya apa? Ada kas, ada piutang, ada asuransi dibayar di muka, ada piutang juga. Nah, kalau di sini kan berarti kalau yang termasuk aktiva lancar itu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan. Nah, untuk peralatan kan maksudnya aktiva tetap ya, yang di sini. Nah, kalau di modul aktiva tetap tuh contohnya kendaraan. Nah, ini yang tadi saya bilang akumulasi depresiasi kendaraan. Jadi nanti si 150 diambil 9 juta ini ada di 141 juta. Sama kayak tadi ini, fungsinya mengurangi ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini dipisah tampilannya kayak gini, nanti ini tuh aktiva lancar. Di dalamnya ada kas, piutang usaha, ada perlengkapan, terus nanti di sininya aktiva tetap peralatan peralatan 2 juta, terus akumulasi penyusunan peralatan 200.000. Jadi ini dulu ditambahin 24 juta 200 ditambah 500 ditambah 1.500.000 hasilnya berapa. Terus nanti seperti ini. Berarti 2 juta diambil 200.000 berarti kan 1.800.000, jadi nanti 24.200 ditambah 500 tambah 1.500.000 ditambah 1.800.000 sehingga menghasilkan di 28 juta. Ini kalau tampilannya dipisah ya, kalau tampilannya dipisah kayak gini, nanti kayak gini gitu. Nah, nanti ada peralatan misalkan. Kalau tadi kan yang di sini peralatannya yang ada penyusutannya, tapi kalau di sini yang ada penyusutan atau depresiasinya di bagian kendaraannya. Peralatannya nggak ada penyusutan. Jadi peralatan kalau misalkan nggak ada nama akun penyesuaian akumulasi penyusutan peralatan, ya tinggal dipindahin aja gitu. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini hasilnya di 553.250. Nah, itu di bagian neraca aktiva. Itu total lainnya 553.250. Nah, kita pindah lagi nih di hutang. Nah, hutang dagang itu di dalamnya ada hutang dagang, ada hutang gaji, ada pendapatan. Nah, untuk pendapatan diterima di muka, sini termasuknya ke hutang ya, bukan ke nomor 4. Nah, itu ada berapa? Misalkan tinggal masukin aja sesuai nanti contoh soalnya seperti apa. Kalau di sini itu, kalau di PPT itu cuma ada 1 poin ya, cuma ada utang usaha. Masukin kalau misalkan memang ada 1 masukin, tapi kalau ada banyak seperti ini, tinggal masukin ke sini. Ada berapa? Terus langsung ke bagian modal. Modalnya tuh berapa di awalnya? Modal pemiliknya tuh. Misalkan 50.650. Kita langsung masukin ke sini. Nanti di total. Ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini, lalu masuknya ke sini totalnya. Nah, benar nggak sih? Sama kayak aktiva, oh ternyata benar. Nah, ini yang namanya pengerjaan laporan keuangan balance antara aktiva dan pasiva atau yang di dalamnya ada utang dan modal. Jadi sama-sama hasil akhirnya 553.250 dan di sininya sama juga 553.250. Nah, kalau contoh di PPT ini seperti ini sama-sama 28 juta, aktifannya di total semua 28 juta, pasifanya di total utang ditambah modal itu di angka 28 juta. Seperti itu. Jadi unsurnya itu kalau yang di neraca, unsurnya hanya akun-akun yang di nomor 1, 2, dan 3. Yang dimana itu akun-akun harta dan akun-akun utang usaha dan akun modal. Yang dimana keduanya itu harus sama-sama nilainya.
Kalau aktivanya senominal ini, maka pasifanya juga harus senominal ini. Itu yang namanya akun neraca. Kita lihat di balance sheet, berarti kan yang ini ya. Nih, sebelah sini tuh. Kita lihat di sini akun neraca tuh ada apa aja sih? Oh, adanya kas, udah betul. Kas kan akun ini ya, akun harta. Nah, piutang ada, kendaraan ada, terus peralatan juga ada, terus utang dagang ada, modal ada. Nah, sampai sini. Nah, kenapa untuk garis si pendapatan sama beban ini nggak ada di sini? Ya, karena memang untuk akun 4 atau akun pendapatan dan akun nomor 5 atau akun beban itu tempatnya memang bukan di neraca, tapi tempatnya di laporan laba rugi nanti di sini. Kita akan bahas. Nah, gitu. Jadi neraca tuh unsurnya cuma ada 1, 2, dan 3 aja ya. Dan di bawahnya itu harus ada sama-sama. Kalau misalkan 5, 6, 2, 2, 50 ya satunya juga harus 5, 6, 2, 2, 50. Di dalamnya tuh ada akumulasi depresiasi yang tadi mungkin ini mengurangi ya. Juga asuransi dibayar di muka termasuk kan ke aktif lancar. Terus ada utang gaji, pendapatan diterima di muka yang tadi, ada piutang pendapatan. Nah, kalau beban gaji di sini nggak masuk di sini. Dia nanti masuknya di laporan laba rugi. Seperti itu. Itu yang namanya neraca. Neraca adanya poin 1, 2, dan 3 yang dimana itu harus sama-sama jumlahnya. Aktifanya 28 juta, pasifanya juga 28 juta. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Neraca sebelum kita langsung ke laba rugi dan nanti laporan perubahan modal. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada yang mau ditanya, neraca. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke laporan laba rugi atau bahasa Inggrisnya income statement. Kalau tadi neraca itu balance sheet ya. Mana nih? Nah, kalau neraca itu namanya balance sheet. Sedangkan kalau laporan laba rugi namanya income statement. Nah, laporan laba rugi ini fungsinya apa sih? Ya, untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan dalam waktu tersebut. Jadi kalau laba ya berarti kan pendapatannya meningkat. Kalau rugi berarti terjadi penurunan omset dari yang periode sebelumnya. Nah, untuk menentukan laba rugi mungkin teman-teman di sini juga udah bisa tahu ya. Secara mungkin masuk logika udah bisa membayangkan gitu. Kalau misalkan laba itu apa? Ya laba itu terjadi jika pendapatan, ketika kita menerima pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Itu namanya laba. Untung istilahnya gitu ya. Untung. Jadi kita misalkan jualan, kita biaya yang digunakan untuk operasional paling ngeluarin 10.000, tapi kita dapat pendapatannya itu bisa 15.000, 17.000. Nah, itu yang dinamakan laba. Kondisi di mana pendapatan yang kita peroleh lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan. Nah, selanjutnya rugi. Rugi itu kebalikannya. Pendapatan yang kita dapatkan itu justru lebih kecil daripada biaya atau modal yang kita keluarkan. Jadi misalkan kita mau bikin usaha jualan makanan, F&B, food and beverage gitu, biayanya kita udah habis 60 juta, 50 juta, ya ternyata dari segi pendapatan kita mampu cuma di 20 juta, 25 juta, itu kan namanya rugi ya. Oh, rugi terjadi ketika pendapatan lebih kecil daripada biaya. Nah, yang ketiga itu ada pendapatan sama dengan biaya, itu artinya seimbang ya. Suatu kondisi yang dimana, oh sama nih ternyata biaya yang kita keluarkan sama dengan pendapatan yang kita dapatkan. Nah, untuk periode pelaporannya itu ada di satu periode. Langsung ke contoh aja biar teman-teman bisa ke gambar. Selanjutnya, nah ini ada bentuknya juga. Kalau tadi di neraca juga ada bentuknya, yang bentuk T.
Dan ini juga kalau di laba rugi ada bentuk single step dan multiple step. Betulnya sama-sama untuk bentuk ini karena di dalamnya untuk laporan laba rugi kan nggak jauh-jauh dari nomor 4 dan 5 ya, dari pendapatan dan beban gitu. Jadi untuk bentuk-bentuknya mungkin secara tidak langsung itu cuma pembeda seperti waktu itu yang di buku besar. Jadi kalau memang lebih rincinya itu memakai beberapa kolom, tapi lebih ringkasnya kita cukup bentuk T aja gitu untuk buku besar. Nah, untuk laporan laba rugi ini juga sama. Sebetulnya untuk komponen di dalamnya sama aja, cuma berbeda bentuknya. Seperti itu. Pengelompokannya mungkin ya, kalau di multiple step ini biasanya untuk akun-akun pendapatan yang di dalamnya nggak cuma pendapatan doang, tapi banyak gitu unsur akunnya. Itu biasanya kan di laporan-laporan keuangan yang sudah besar, yang sudah menerapkan uh, pengerjaan yang sesuai standar. Seperti itu. Nah, bentukannya seperti apa sih laporan laba rugi itu? Bentukannya, nah di dalam ini ada pendapatan, ada beban usaha. Kalau misalkan kita masuknya ke em, harga pokok penjualan itu biasanya ada di perusahaan dagang ya. Kalau di sini ada harga pokok pendapatan itu biasanya sih yang sering masuk itu cuma di pendapatan dan beban usaha. Tapi kalau ini untuk di laporan keuangan yang lebih rincinya seperti itu. Nah, contohnya gini. Contohnya seperti ini. Kalau tadi di neraca itu kan kanan kiri ya, seperti di batasi gitu. Nah, kalau di ini, ini contohnya di modul bisa dilihat di halaman 28. Kalau contoh secara ringkasnya bisa seperti ini. Biasanya pendapatan kan enggak sebanyak beban yang dikeluarkan. Jadi misalkan pendapatan cuma ada 1 poin gitu. Pendapatannya berapa dari semua ini? Kan di angka 10 juta. Lagi-lagi ini belum ada masuk ke contoh kasus ya. Ini cuma nominal atau angka yang tercetus secara contohnya aja gitu. Pendapatannya misalkan di angka 10 juta, terus bebannya ada banyak nih, kayak beban sewa tempat, terus beban listrik dan air, terus beban gaji pegawai, beban telekomunikasi, terus beban tadi ada beberapa beban kan yang udah saya jelaskan juga di awal semester itu. Di kalian masukin semua di sini, total beban tuh berapa? Misalkan dari ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini di angka 5,5 juta 500. Nah, kita kurangi tuh pendapatan 10 juta, bebannya 5 juta 500. Ternyata ini masih ada sisa atau saldo di angka 4 juta 500. Nah, otomatis jika masih ada saldo seperti ini, kita mengasumsikan laporan laba rugi ini dapatnya yaitu laba karena eh, seperti tadi memenuhi unsur ketiga ini yang ternyata di mana berdasarkan contoh itu pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Otomatis kita dapatnya laba. Jadi 10.000 diambil 5.500.000 dapatnya 4.500.000. Beda lagi misalkan eh, kalau kasusnya kita rugi itu gimana? Kalau misalkan kasusnya kita rugi, ini misalkan pendapatannya dapatnya cuma di angka berarti lebih kecil ya. Misalkan cuma di angka 4 juta. Sementara atau 3 juta. Sementara kita jumlah beban usahanya 5,5. Otomatis nanti di sini hasilnya minus dong ya. Karena si bebannya itu lebih besar. Nah, kalau di sini hasilnya minus antara ini sama ini nanti diganti kata-katanya rugi. Jadi bukan laba tapi rugi. Karena beban yang dikeluarkan itu lebih sedikit daripada pendapatan yang kita terima. Jadi tergantung nanti contoh soal atau kasusnya. Dilihat apakah pendapatannya lebih besar daripada beban. Ya kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, nanti kita ketemunya di laba. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban yang dikeluarkan, itu nanti kita ketemunya di rugi. Makanya ini namanya laporan laba rugi. Yang dimana ini laporan laba atau rugi. Gitu, tergantung dengan um, kondisi atau transaksi yang
memungkinkan si laporan keuangan tersebut laba atau rugi. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain terkait laporan laba rugi? Mungkin gampang ya kalau menentukan ini laba rugi. Cuma dilihat aja pendapatannya berapa, bebannya berapa, tinggal dikalkulasikan, terus saldonya apa. Kalau lebih kecil itu berarti rugi, kalau lebih besar pendapatan berarti laba. Seperti itu. Minum dulu. Selanjutnya kalau nggak ada yang ditanyain tentang laporan laba rugi, kita bisa move di terakhir, laporan perubahan modal. Atau bahasa Inggrisnya itu Statement of Capital Change. Nah, untuk bahasa-bahasa akuntansi, ini modal tuh capital ya. Karena untuk beberapa bahasa-bahasa di keuangan itu kadang nggak sesuai dengan bahasa-bahasa di em, terjemahan langsung. Kayak misalkan ini kalau untuk modal namanya capital. Kalau untuk bunga namanya interest, bukan flower ya. Kalau flower tuh mungkin bahasa secara general, tapi kalau bunga dalam konteks keuangan itu namanya interest. Gitu. Nah, ini laporan perubahan modal ini isinya tentang apa sih? Isinya tentang penyetoran tambahan modal. Apakah di dalam satu periode itu modalnya bertambah atau di tengah-tengah ada pengambilan modal atau price. Saya udah pernah um, sampaikan tentang price ini. Dia masuknya ke akun nomor 3 ya, masih satu golongan dengan si modal si price ini. Pengambilan modal oleh pemilik. Secara bahasanya pengambilan modal oleh pemilik. Itu namanya price. Terus laba rugi yang diperoleh apa? Itu juga nanti berpengaruh terhadap pembuatan laporan perubahan modal. Kalau misalkan nanti di sininya laba, ini nanti laporan perubahan modalnya seperti apa, dan nanti kalau misalkan di sininya rugi, nanti laporan perubahan modalnya juga seperti apa. Jadi saling berkesinambungan ya antara laporan laba rugi dan laporan perubahan modal ini. Biar langsung tergambar, kita langsung ke contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di modul itu ada di halaman di bawah ini ya, laporan laba rugi yang tadi. Ada di halaman 28. Kalau di sini sih secara ini ya, secara ringkas aja gitu. Kita coba yang di sini. Kita masukin dulu modal dari pemilik tersebut di awal tahun. Ini kita pakainya per bulan ya. Tapi biasanya kan ada juga yang per tahun. Ini kita coba per bulan. Nah, modal di awal bulan oleh si pemilik itu berapa? Misalkan ada di angka 20 juta. Laba bersihnya berapa? Laba atau rugi? Nah, kebetulan yang tadi itu kita dapatnya di laba di angka 4.500.000. Jadi kita masukin di sini 4.500.000. Ini harusnya nggak di tanda kurung ya, karena ini ditambah. Tapi tergantung juga kalau misalkan teman-teman di sininya rugi, ya berarti harus dikurang. Ini, tapi berhubung di sini dia dapatnya laba, otomatis ditambah. Modal ditambah laba 20 ditambah 4.500.000 itu ada di 24.500.000. Nah, setelah kita tahu perubahan modalnya itu berapa, ada nggak poin-poin lain yang dapat merubah perubahan modal ini? Contohnya tadi, ada nggak si pemilik ini tiba-tiba ngambil uang perusahaan atau minjem uang perusahaan dulu gitu tuh. Yang dimana itu namanya kan private ya tadi ya. Private, pengambilan modal oleh pemilik. Jadi kayak ngambil dulu uang gitu oleh si pemilik. Ada nggak? Kalau memang misalkan ada dalam periode tersebut, berarti diambil tuh. Tadi modal ditambah laba, diambil price 1.500.000. Maka hak diperoleh hasil 23 juta gitu. Tapi kalau misalkan di sininya nggak ada price atau dalam arti si
pemiliknya itu nggak ada ngambil atau minjem uang perusahaan, ya udah berarti kita modal si pemilik per 31 Desembernya ya ini yang 24.500.000. Tapi kalau ada unsur lain, ini berarti kita harus kurangin 1.500.000 yang dimana ini kan berubah ya 23 juta. Nah, ini yang namanya laporan perubahan modal. Modal di awal periode 20 juta itu ternyata di akhir periode atau di akhir bulan dia bisa sampai 23 juta. Nah, 23 itu ini dari mana? Ya dari sini. 20 ditambah 4.500.000 karena dia laba dan ternyata ada price nih, maka dikurangi 1.500.000. Otomatis terjadilah atau tercetuslah modal akhir di angka 23 juta. Nah, ini contoh pertamanya ya. Coba kita lihat contoh di modul ya. Nah, kalau di modul lebih ringkas ya, karena dia nggak ada price seperti ini. Jadi di modul itu cuman langsung modal per 31 Desember 2022. Jadi langsung. Kita lihat dulu di laporan laba rugi yang atas. Pendapatan seperti biasa, langsung masukin di sini. Terus beban semua dikalkulasikan, beban telepon dan beban lainnya, beban gaji, beban sewa. Itu ada berapa total beban? Ternyata ada di total 12.250. Nah, lalu kita kalkulasikan pendapatan sama beban itu ada selisih nggak kira-kira? Oh, ternyata ada di 650.000. Nah, selisihnya itu laba atau rugi? Selisihnya itu ternyata laba. Karena apa? Karena si pendapatannya itu lebih besar daripada si beban. Pendapatan 12.900.000, bebannya 12.250.000. Otomatis kita dapatnya laba. Nah, setelah kita dapat laba, kita pindahin lagi ke laporan perubahan modal yang ini. Yang dimana modal per awal bulan, ini berarti udah per tahun ya, kalau yang di modul ya. Modal 1 Januari 2022 itu di angka 500 juta. Misalkan, yang ini mungkin ya, coba kita lihat lagi di neraca. 500 juta. 500 juta. Terus kita dapat laba nih, ternyata hasil dari selisih pendapatan sama beban di angka 650.000. Kita masukin di sini. Karena laba otomatis ditambahin, ini ditambah ini, dapat di angka 500 juta 650.000 rupiah. Itu modal per 31 Desember 2022. Karena dia nggak ada price ya, seperti yang ini. Kalau ada price nanti dikurangin lagi nih. 5 ini dikurangi price, misalkan price-nya di angka 20 juta. Berarti nanti hasilnya berapa gitu. Modal per 31 Desembernya berapa. Tapi kalau misalkan nggak ada price, ini langsung aja di sini. Modal awal per awal periode ditambah laba, ditambah kalau laba, tapi dikurang kalau rugi. Dan itu merupakan hasil akhirnya ini modal per akhir periode atau di 31 Desember 2022. Kalau yang di modul ini contohnya per tahun, tapi kalau di PPT itu contohnya per bulan. Seperti itu. Ini karena contohnya sama-sama laba aja ya. Tapi kalau misalkan ada ruginya juga bisa jadi kemungkinan terjadi. Kalau rugi ya ini tinggal dikurangin, ini tinggal dikurangin, dan terakhir di sini. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait penyusunan laporan keuangan malam ini. 3 poin laporan keuangan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ternyata Nah, banyak banget ya laporannya, Bu, ya. iya, Laporannya. banyak banget Mas Puspo. Ini baru segini ya, baru baru versi light-nya, ibaratnya kalau aplikasi mungkin ya. Jadi Versi masih light. jadi masih ada lagi yang versi Masih ada. Terus itu Bu, lengkapnya. Ini saya bilang kalau secara keseluruhan masih banyak lagi. Contohnya nih ya, coba kita cari laporan keuangan mau PT apa nih kira-kira nih teman-teman? Apa ya? Yang mau kita lihat. Paragon ada nggak ya? Biasanya kalau untuk download laporan keuangan itu bisa di eh, Bursa Efek juga bisa. Nah ini bisa ya untuk tiap-tiap Yang udah go public berarti ya. tiap-tiap Yang udah website. terbuka.
perusahaan besar itu ada bagian menu financial reports yang bisa diakses sama umum, sama halayak umum. Nah, coba kita lihat ya. Sini ada per annual atau per periode. Nah, itu harus di-download. Ada first quarter, kan setiap tahun itu berarti per triwulan ya. Kalau kita di perusahaan gitu tuh. Nah, dia, nah ada tuh. Ini ada di mulai tahun berapa nih si Paragon? Dari 2005. Oh, udah bisa 2005, 2006, 7, 8, 9, sampai terakhir di 2024 ini. Kuartal ketiga triwulan. Kita lihat coba. Bisa nggak di-download? Biasanya pakai bahasa Inggris ya. Ke beberapa perusahaan itu. Nah, ini. Mulai dari sini. Mulai dari bentar. Ini data-data perusahaannya. Tuh. Yang ketiga, ini ada akuntan dan auditornya. Firmnya ini ada namanya, ini firmnya ini nama perusahaannya. Dia dari Daniel Preston namanya. Ini kayaknya bukan Paragon yang ini deh. Oh, pantesan. Ini bukan Paragon yang Wardah. Salah-salah berarti. Ya, tapi sama aja ya. Kita coba cari apa contohnya. Saya kira ini Paragon yang di ini yang di Indonesia yang Wardah, Makeover, sabun Kaf gitu. Ternyata ini bukan. Tapi kita coba lihat dulu contohnya. Biasanya ini ada untuk laporan keuangan ini ada pembandingnya dari tahun sebelumnya. Nah, ini saya ada dua gitu tuh. Jadi tahun kemarin seperti apa, terus tahun ini seperti apa. Jadi biar ada suatu pembeda tuh. Ada current asset yang di dalamnya juga kayak ada inventories itu artinya bahan-bahan ya. Terus aset apa aja. Ini contoh laporan keuangan yang memang sudah expert gitu ya, yang sudah memang memenuhi. Tapi yang kita pelajari barusan kan versi ininya gitu yang ini. Contohnya aja seperti ini. Tuh, propertinya apa aja, ini total current asetnya berapa. Dan ternyata di 2024 ini, ya karena belum selesai ya, 2024 kan, dia di angka per 30 September itu di angka 55 dolar atau berapa ini. Dia mata uangnya, oh ya, dia mata uangnya dolar. Kemarin 58. Propertinya seperti apa, terus aset lainnya apa aja, total asetnya berapa. Dan ternyata kemarin per 31 Desember 2023 ini di 64.000. Tapi sekarang yang di eh, September 2024 itu di angka 60.000. Ini juga nggak menyusul kemungkinan ya, nanti mungkin di 31 Septembernya bisa aja, mungkin lebih besar, karena ini kan belum selesai tahunnya. Tuh, terus ada lagi current liabilities. Hutang ya. Hutang liabilities tuh. Liabilitas. Total hutangnya berapa. Terus juga di sini stockholders itu namanya modal. Modalnya berapa. Terus harga sahamnya berapa. Terus shares-nya berapa gitu. Kita bisa lihat di sini ya. Ini contoh laporan keuangan. Seperti ini. Mungkin bacanya pusing ya. Bagi yang ini kalau laporan keuangan ini pusing. Bagi yang mungkin belum paham di dalamnya. Tapi memang formatnya seperti ini. Tadi CALK-nya tuh mana yang tadi saya bilang? Catatan atas laporan keuangan. Nah, ini CALK-nya. Jadi di dalam CALK itu apa aja yang harus diperbaiki, apa aja yang menjadi catatan perusahaan selama membuat laporan keuangan tersebut, teradanya di sini. Ini karena contoh perusahaan luar mungkin kita belum relate ya. Kalau perusahaan dalam mungkin contohnya apa ya? Food, ada nggak?
bisa di-download. Saya di Bursa Efek yang banyak. Nah, ini annual reportnya. Indofood. Nah, di sini ada nih. Lengkap banget di sini. Mulai dari, ini bentuknya seperti ini ya. Mulai dari tampilan perusahaannya seperti apa, terus di dalamnya itu apa aja. Tuh, kayak mulai dari data-data perusahaannya, terus juga di dalamnya ini apa ini? Besar keuangan dari 5 tahun ke belakang. Jadi terkadang sebagai pembeda itu di laporan keuangan dicantumkan 5 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini laporan keuangan 2022 ini ada sampai 2018. Nanti kalau misalkan di sini 2024 berarti nanti cukup di sampai di 2020. Jadi 20, 21, 22, 23, 24. Tapi karena sekarang belum 24-nya belum selesai, jadi yang baru bisa kita download atau kita lihat itu di angka 2023. Oke. Seperti ini. Nah, biasanya untuk laporan keuangan yang di Indonesia gitu, itu ada kanan kiri bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Misalkan, sini bahasa Inggrisnya nih, sini bahasa Indonesianya. Kayak net sales itu penjualan netonya berapa. Nah, penjualan netonya ini kita bisa lihat dari tabel-tabel ini per tahunnya itu di angka berapa. Ternyata kita corona tuh tahun berapa ya? 2020 ya. Di sini net sales atau penjualannya berkurang ya. Enggak sih, berkurang justru di 2019 nih di sini. Nggak tahu nih faktornya apa. Jadi semakin tinggi, semakin tahun semakin naik. Jadi ini ada kenaikan yang signifikan. Berarti terjadi secara eh, sistematis ya. Nggak fluktuatif. Kalau fluktuatif kan berarti naik turun. Naik, 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 turun. Naik lagi turun. Tapi kalau dilihat dari ini, untuk penjualan netonya, dia konsisten segini terus naik segini, naik lagi gitu sampai, nah tapi ada pembeda nih 2022 sama 2023. Ternyata 2022 ini di angka uh, oh iya benar, semakin naik ding, semakin tahun semakin naik tuh seperti ini. Juga laba usahanya berapa, terus banyak poin-poin yang bisa kita pelajari di sini. Jumlah sahamnya, kalau ini secara pengenalan aja bagi kalian yang mungkin nanti tertarik mau lihat contoh-contoh laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkan uh, standar yang berlaku gitu. Nah, ini ada tentang informasinya. Jadi dua ini ya, dua informasi, ada Inggrisnya di sini, ada bahasa Indonesianya. Ini data-data perusahaannya, produk-produknya, laporan keuangannya biasanya itu di bawahnya. Coba ada nggak? Nah, ini dia. Ini laporan keuangannya. Mana ya tadi? Aduh, melek. Ini banyak banget, ada 332 slide. Nah, ini ada di sini nih. Laporan auditor independen, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laporan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan. Nah, banyak di sini. Bisa teman-teman lihat nanti. Ini dia pakainya EY, ini dia. Ernest and Young yang pernah saya infokan. Kalau di apa di akuntansi itu ada yang namanya Big Four. Big Four itu ada 4, ada EY, ada KPMG, ada Deloitte, Big Four. Nah, EY, Deloitte, KPMG, sama satu lagi PricewaterhouseCoopers. Nah ini ada Ernest and Young, ada Deloitte, ada PricewaterhouseCoopers atau PwC, ada ini KPMG.
masing-masing untuk kantornya itu biasanya ada di tiap negara. Nah, untuk Indofood ini dia pakainya itu EY, Ernest and Young, ada nih di sini. Berarti yang menerbitkan atau auditor dari laporan keuangan dari Indofood sendiri itu yang memeriksa atau yang mengaudit itu dari EY, dari kantor audit Ernest and Young. Nah, ini lambangnya seperti ini. Gitu. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan lain bisa juga dari Deloitte, dari PwC, dari KPMG itu tergantung. Tergantung dia auditor eksternalnya yang mana gitu. Ini ada beberapa opininya. Opininya ini seperti apa? Ini ada di sini. Jadi si EY ini setelah memeriksa laporan keuangan si Indofood, nanti dia di sini ada deskripsinya, responnya bagaimana, seperti apa, terus catatannya apa aja, hal yang harus ditindaklanjuti bagaimana, seperti itu. Ini contoh laporan keuangannya. Sama ya, dua sisi, ada Inggris, ada Indonesia. Nominalnya seperti ini. Nah, karena ini tahun 2023, jadi kita perlu membandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2022. Sama tadi seperti yang Paragon. Jadi ada dua sisi. Ada yang tahun sebelumnya sama tahun yang berjalan atau tahun yang, sorry, bukan tahun berjalan, tahun yang sedang dibuat laporannya ini. Kalau ini berarti tahun 2022, laporannya berarti otomatis ininya tahun 2021. Kalau ini 2020, berarti sininya 2021. Seperti itu. Ini contoh-contohnya untuk nominal-nominalnya. Terus CALK-nya mungkin di bawahnya ya. Nah, ini biasanya nih, CALK, catatan atas laporan keuangan. Di dalamnya tuh apa, tindakannya harus bagaimana. Seperti itu. Silakan bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk mempelajari ini setelah tadi belajar secara ringkasnya laporan keuangan versi mini yang seperti ini. Silakan bisa ekspor contoh-contoh laporan keuangan di berbagai perusahaan, banyak perusahaan di Indonesia. Nih, setiap perusahaan saya yakin ada kalau memang perusahaannya sudah menerapkan standar akuntansi yang sudah berlaku. Bisa cari juga di Bursa Efek, ini linknya. Silakan, silakan pelajari. Ntar kalau misalkan kita perlu diskusi di pertemuan selanjutnya, kita bisa diskusi tentang laporan keuangan yang mungkin bisa diterapkan di tempat kerja teman-teman masing-masing gitu. Atau bisa untuk keuangan pribadi juga kan, biar lebih tertata gitu. Antara pengeluaran dan pendapatan larinya kemana. Seperti itu. Mungkin untuk malam ini materinya dicukupkan sampai sini aja dulu. Sampai dengan tadi mana? Nih, laporan keuangan yang di dalamnya ada neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Silakan jika misalkan masih belum paham, ada di modul juga ada, di bab 8, di PPT ada yang udah saya share di grup. Seperti itu. Sebelum mengakhiri pertemuan malam ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Sekali lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait laporan keuangan, tampilannya, dan yang lainnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh, pada diem. Mau bilang cukup, nunggu yang lain, takutnya yang lain ada yang tanya, Bu. Kalau saya cukup. Mau bilang cukup katanya. Yang lain ada nggak nih selain tadi? Coba Mas David ya. Ayo, coba saya tanya satu persatu ini. Mbak Faula, ada Mbak Faula? Ada Ibu, Mbak Faula, ada yang mau ditanyain nggak? sejauh ini cukup sih. Ya, pusing nggak? Nggak ya, pelan-pelan nanti dipelajarin. Em, Mungkin itu aja ya, kalau misalkan teman-teman nggak ada yang ditanyakan malam ini. Kalau ada, silakan. Kalau nggak ada, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Kalau memang sudah cukup di laporan keuangan ini, minggu depan kita belajar penyusutan. Nih, bab berapa ya tadi di modul bab
penyusutan itu bab 20, bab 20. Nanti kita belajar di penyusutan. Penyusutan ini materinya lumayan ini apa banyak ya. Secara langsung tingkat kesukarannya juga lebih sukar dari jurnal dan buku besar neraca saldo kemarin. Jadi saya minta usahakan minggu depan tolong masuk kita bahas jurnal penyesuaian. Tolong ikuti secara seksama, difokuskan karena nanti setelah jurnal penyesuaian selesai, kita tinggal mindah-mindahin aja ke sini, ke neraca lajur. Dimana itu nanti dari neraca saldo, penyesuaian, sampai dengan laporan keuangan yang malam ini kita pelajari seperti itu. Jadi ngeliat angka-angka ini nih nanti kalau emang udah ngerti nggak bakalan pusing saya jamin. Karena tinggal mindah-mindahin aja, pindahin, kalkulasiin, balance, udah deh beres. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dan cukupkan sampai sini ya, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Mana sih? Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Lila. kasih Ibu, izin pamit Ibu. Selamat beristirahat Selamat semuanya. Iya, bagi yang masih di jalan, yang masih di kantor, hati-hati di Nah, jalan. 45. Ya, saya izin live ya. Oke. Iya, Ibu. Tri, besok pagi, Tri, jam 6. Jam Standby lo. berapa mobil dikirim? Jam 7 berangkat. Jam 7 berangkat. Ya, Siapa aja drivernya? udah makanya 5 dah. Jam 4 Ada si Ali ya? baru bocor-bocor banyak dah. Ya Udah, udah, oke. dari itu yang lain 5 orang berangkat support. Ya, oke. Oke. Udah. Oke.